Saya nomor absen 27. Hai, nama saya Muhammad Nagula, nomor absen 21. Halo, nama saya Desinda Putri Soliha, nomor absen 5. Hai, nama saya Ramadit Setiawan, absen 29. Hai, nama saya Selvia Putri Purwati, nomor absen 30. Hai, nama saya Hendrianto, nomor absen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 kelompok 5 akan membahas tentang kota. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kota. Kota adalah suatu daerah tertentu dengan karakteristik penggunaan lahan non-agraris, di mana penggunaan lahannya sebagian besar tertutup oleh bangunan. Selanjutnya, klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk yang dibedakan menjadi 5. Yang pertama, kota kecil yang berjumlah penduduk 20.000 sampai 50.000 penduduk. Yang kedua, kota sedang yang berjumlah 50.000 sampai 100.000 jumlah penduduk. Yang ketiga, kota besar yaitu berjumlah 100.000 sampai 1 juta penduduk. Yang keempat yaitu kota metropolitan yang berjumlah 1 juta sampai 5 juta penduduk. Yang terakhir yaitu kota megapolitan yang berjumlah di atas 5 juta penduduk. Selanjutnya, klasifikasi kota berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada pusat industri, yaitu lahan di kota dimanfaatkan sebagai aktivitas industri. Yang kedua, adalah pusat perdagangan. Selain industri, lahan di kota juga dimanfaatkan sebagai aktivitas perdagangan. Yang ketiga, adalah pusat pemerintahan, yang artinya instansi-instansi pemerintahan di kota lebih memadai. Yang keempat adalah pusat kebudayaan, karena sarana dan prasarana di kota lebih lengkap. Yang kelima adalah pusat rekreasi, yang berarti objek wisata di kota meliputi wisata buatan dan wisata budaya. Yang keenam atau yang terakhir adalah pusat pendidikan, yang berarti pendidikan di kota lebih maju dan lebih lengkap. Kota berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama ada bentuk bujur sangkar. Nah, kota ini bisa terbentuk karena adanya kegiatan yang relatif seragam. Yang kedua ada bentuk 4 persegi panjang. Nah, sebenarnya itu nggak jauh beda dengan bentuk bujur sangkar tadi. Cuman bedanya itu di tepian jalannya biasanya ada hambatan alam seperti hutan, terus lembah, gurun, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir ada bentuk seperti kipas. Nah, bentuk kipas ini biasanya pusat kota berada di pinggiran. Nah, contohnya ini tuh kayak Jakarta, Chicago, terus ada Boston juga. Selanjutnya ada pola pemukiman kota. Nah, pola pemukiman kota ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pola konsentris, yang kedua ada sektor, dan yang ketiga ada pola inti ganda. Nah, pola konsentris ini biasanya bentuknya dibilang seperti bentuk gelang, di mana berkembangnya itu secara teratur mulai dari pusat kota hingga ke pinggiran kota. Nah, menurut aspek ekonominya, di mana kalau misalkan kita beli tanah di daerah pusat kota itu biasanya harganya relatif lebih mahal. Namun, bisa dikatakan pola konsentris ini tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena mengingat kondisi topografi di Indonesia sangatlah beragam. Yang kedua ada pola sektoral. Nah, pola sektoral ini kebalikan dari teori konsentris tadi. Kalau misalnya konsentris kan bentuknya seperti gelang. Nah, kalau misalnya sektoral ini bentuknya tuh seperti kue tart, jadi tidak teratur seperti teori konsentris tadi. Bentuknya jadi lebih bebas, dan biasanya ini itu dipengaruhi oleh faktor geografis kota maupun rute transportasinya. Yang ketiga ada pola inti ganda. Kebanyakan kota-kota besar tidak tumbuh dari pola keruangan yang sederhana, melainkan hanya ditandai dengan satu pusat kegiatan saja, namun berjalan secara terus-menerus dari sejumlah pusat kegiatan yang terpisah dari satu sama lain.
Selanjutnya ada unsur kota. Kota memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu ada unsur fisik, meliputi kesuburan tanah, iklim, cuaca, dan lain sebagainya. Yang kedua ada unsur sosial, meliputi hubungan yang menimbulkan keserasian dan ketenangan antar penduduk. Yang ketiga ada unsur ekonomi, meliputi semua fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Contohnya ada pasar, toko, dan lain sebagainya. Bagian selanjutnya adalah potensi kota yang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pusat potensi ekonomi, ditandai dengan adanya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup warga kota. Yang kedua adalah pusat potensi politik, yang ditandai dengan adanya aparatur kota yang menjalankan tugas dalam melayani masyarakat. Yang ketiga adalah pusat potensi budaya, yang ditandai dengan adanya sarana, kesenian, dan pendidikan. Yang keempat adalah pusat potensi sosial, ditandai dengan adanya sarana untuk menciptakan ketenangan hidup bagi warga kota. Yang kelima atau yang terakhir adalah pusat pertumbuhan penduduk, karena sarana yang lengkap pada kota tersebut, wilayahnya dapat menarik penduduk dari luar kota untuk masuk dan meningkatkan pertumbuhan penduduk. Yang selanjutnya adalah fungsi kota. Fungsi kota dibagi menjadi 3. Yang pertama, kota sebagai pusat pemerintahan. Kota memiliki berbagai peraturan dan pengajian pemerintahan. Yang kedua, kota sebagai pusat pendidikan. Membutuhkan pusat pendidikan untuk mengembangkan sistem pendidikan dengan optimal agar dapat menjawab pendidikan, karena kota memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan masyarakatnya lebih heterogen. Yang ketiga, kota sebagai pusat informasi. Kota informasi yang akurat dan tepat meskipun sumber data untuk mengarahkan suatu pembangunan dan fasilitas yang ada di perkotaan lebih lengkap, sehingga informasi yang diterima dapat dan dengan baik. Beberapa ciri yang dimiliki masyarakat kota yaitu: 1. Hubungan sosial yang bersifat castle safe. Yang kedua yaitu memiliki segregasi keruangan. Yang ketiga, norma keagamaan yang tidak terlalu ketat. Yang keempat, penduduk memiliki sikap individualisme atau egoisme. Yang kelima yaitu masyarakat kota memiliki pandangan hidup lebih rasional dibandingkan dengan masyarakat desa. Perbedaan mata pencarian desa dan kota. Di pedesaan, penduduk lebih banyak yang bermata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, pengrajin, dan bekerja di perkebunan. Sedangkan di perkotaan, penduduk lebih banyak yang bermata pencarian seperti pekerja jasa, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Materi terakhir adalah tahapan perkembangan kota yang dibagi menjadi 6. Yang pertama ada Eopolis, merupakan tahap awal pembentukan sebuah kota yang dicirikan oleh adanya perkampungan serta kegiatan masyarakat yang masih terfokus pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Yang kedua ada Polis, yaitu kota yang pola agrarisnya masih dominan. Yang ketiga adalah Metropolis. Metropolis merupakan kota besar yang perekonomiannya mengarah ke sektor industri. Selanjutnya adalah Megapolis. Megapolis sendiri terdiri dari beberapa kota metropolis yang berdekatan dan membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. Yang kelima adalah Tiranopolis, yaitu kota yang mengalami kekacauan pelayanan umum dan kriminalitas yang tinggi. Yang keenam atau yang terakhir adalah Nekropolis. Nekropolis merupakan kota yang mengalami kehancuran peradaban dan mengarah menjadi kota mati. Sekian dari